Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akula Miftahul Hikmah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai persamaan difusi, implisit dan eksplisit sebagai tugas kuis fisika komputasi. Persamaan panas dalam kehidupan sehari-hari tampak pada masalah perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan sebuah transisi energi termal dari suhu panas ke suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih dingin. Ketika sebuah objek mempunyai suhu yang berbeda dibandingkan dengan lingkungannya, atau objek lainnya, transfer energi panas yang juga dikenal sebagai aliran panas atau pertukaran panas terjadi secara demikian rupa sehingga objek atau sistem dan sekitarnya mencapai keseimbangan termal. Perpindahan panas selalu terjadi dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah, seperti yang terjadi pada hukum kedua termodinamika. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Proses perpindahan panas dapat dimodelkan secara matematika ke dalam bentuk persamaan panas. Salah satu perpindahan panas secara konduksi yaitu aliran panas pada batang kawat homogen. Nah, aliran panas pada sebuah batang homogen dimodelkan menjadi persamaan panas satu dimensi. Persamaan panas dengan nilai awal dan syarat batas terkadang sulit diselesaikan secara analitik atau menggunakan rumus umum, diselesaikan dengan cara yang analitik atau manual. Oleh sebab itu, diperlukan penyelesaian persamaan panas dengan menggunakan metode numerik atau bantuan komputer. Metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas yaitu dengan metode beda hingga. Metode beda hingga dapat digunakan untuk mengubah persamaan diferensial parsial menjadi bentuk sistem persamaan linear. Proses penyelesaian metode ini adalah dengan mentransformasi persamaan panas yang kontinu ke dalam bentuk beda hingga yang diskrit menggunakan deret Taylor. Terdapat 2 metode beda hingga yang dapat digunakan atau yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan panas dimensi 1 yaitu menggunakan metode beda hingga eksplisit dan juga metode beda hingga implisit. Nah, langsung masuk ke PPT-nya. Share screen. Nah, ini kita misalkan, jadi misalkan saya memiliki sebuah persamaan. Nah, yang pertama yang kita bahas ini adalah metode eksplisit. Nah, berikut ini adalah contoh persamaan yang kita gunakan. Misalnya terdapat sebuah persamaan du per dt min k d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan u. Nah, persamaan tersebut atau persamaan ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik karena mengandung variabel waktu, atau kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan metode Leibman karena mengandung variabel waktu. Sedangkan pada metode Leibman digunakan untuk persamaan yang mengandung variabel X saja atau variabel posisi saja. Nah, iterasi pada metode Leibman mengandung nilai yang mendekati atau fokusnya dari metode Leibman itu untuk mencari nilai yang mendekati nilai U atau U yang ini. Jadi U nanti kan kita akan dari metode analitik nanti kan akan mendapatkan metode U yang baru.
di iterasinya. Nah, di metode Levin itu jadi iterasinya itu berfokus untuk mencari nilai U yang hampir sama atau mendekati dari nilai U yang ada dalam persamaan ini. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini, du per dt min k d kuadrat U per dx kuadrat, diperlukan metode hingga eksplisit dan juga implisit. Analisa numerik persamaan difusi dengan metode eksplisit. Ini baik, karena bentuknya integral, ya kan? Karena ini bentuknya integral, maka harus diubah dulu ke dalam bentuk numerik. Nah, ini kan bentuknya sebuah integral. Do U per do T min K do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini harus diubah dulu ke dalam bentuk numerikal atau ke dalam bentuk numerik ya. Sehingga dibuat atas bawah yaitu U J I plus 1 min 2U J I plus U J I min 1 per delta X kuadrat. Nah, untuk yang sisi kiri ini adalah untuk satu dimensi, dan untuk yang sisi kanan ini adalah untuk yang dua dimensi. Nah, dibuat atas bawah kan ada J dan I, yang mana J-nya adalah variabel waktu, dan I-nya adalah variabel posisi atau X-nya. Ketika yang diamati adalah X, nah ketika yang diamati adalah X, maka yang bergerak adalah I-nya. Yang bergerak adalah I-nya. Nah, ini seperti do kuadrat U per do X kuadrat. Kan ini diturunkan terhadap X. X adalah fungsi posisi yang dipanggilkan dengan I kan di sini, maka yang bergerak adalah I-nya. Namun, ketika yang diamati adalah T-nya, maka yang bergerak adalah J-nya, J plus 1, J, gitu. Karena diturunkan terhadap T. Untuk yang dua dimensi pun juga sama. Kalau yang diamati T-nya, maka yang bergerak juga J-nya. Tapi kalau yang diamati X-nya, yang bergerak adalah I-nya. Itu. Ini adalah metode implisit. Nah, dari persamaan ini ya kita berfokus menggunakan yang satu dimensi. Di persamaan ini, kemudian nah do U per do T-nya kan sudah didapatkan. Yang ini kan, do U per do T-nya kan bagian yang ini, do U per do T. Nah ini untuk do kuadrat U per do X kuadrat kita mendapatkan yang ini. Karena do U per do T min K do kuadrat U min do X kuadrat, maka ini do U-nya kita ganti dengan variabel I dan J, dan do kuadrat U per do X kuadrat kita ganti dengan yang punya variabel J dan K-nya, atau kita ubah ke dalam bentuk numerikalnya. Nah, karena ini min, maka kita pindah ruas kanan, sehingga kan menjadi plus, karena tetap. Nah, sehingga dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini kan J plus 1. Karena kenapa ini J plus 1? Karena kan diturunkan terhadap T. Sedangkan terhadap T yang bergerak J-nya. Kalau diturunkan terhadap X, maka yang bergerak I-nya. Karena I di sini adalah mewakili posisi. Nah, tinggal ini ini saja, tinggal dimasukkan saja. Delta T-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, kemudian kita anggap delta T dikali K per kuadrat ini, karena semuanya kan berupa konstansa kan, maka kita dapat menyingkatnya do T dikali do K, do T dikali kappa per do X kuadrat itu sama dengan lambda. Makanya kita ubah ke sini, dia sebagai lambda. Nah, karena ini pindah ruas kan tinggal yang ini saja. Untuk yang ini kita pindah ruaskan juga ke kanan, sehingga akhirnya kita mendapatkan persamaan ini. Dari persamaan ini, maka
kita nanti akan menentukan atau kita nanti akan mendapatkan nilai nilai I, nilai U yang baru, dan juga nanti kita akan mendapatkan U yang baru, U yang akan datang pada posisi X tertentu, diwakili dengan I. Nah, kalau I yang ini, I yang sekarang, I yang dihitung sekarang. Nah, ini I, U, JI ini adalah U mula-mulanya yang nanti akan diketahui pada soal. Nah, jadi nanti kita akan mencari nilai U yang ini, U yang ini, dan U yang ini. Nah, nilai lambda ini sebaiknya bernilai lebih kecil dari 0,5 karena nilai lambda ini kan sebenarnya menyatakan perubahan yang akan terjadi dalam beberapa waktu perubahan suhu berikutnya, sehingga semakin kecil nilainya maka akan semakin baik hasilnya. Kalau lambdanya ini semakin kecil maka akan semakin baik nilainya, karena kan lambda itu ibaratnya adalah pengambilan interval nilai T. Jadi kalau nilai T-nya semakin kecil maka akan semakin teliti hasil yang akan didapatkan. Itu. Oke, yang berikutnya adalah metode implisit. Metode implisit ini sama sebenarnya kayak metode eksplisit. Kalau yang metode eksplisit ini, kita menganalisa U atau kita mencari nilai U pada fase yang akan datang. Tadi kalau di metode eksplisit kan kita mencari nilai U yang hasilnya itu paling mendekati dengan nilai U yang lama, atau kita mencari nilai U yang baru yang hasilnya itu paling mendekati nilai U yang lama. Tapi kalau pada metode implisit, kita itu menganalisa U pada fase yang akan datang. Pada fase yang akan datang. Kalau di metode implisit itu, nilai U dianalisa pada waktu yang pada metode eksplisit itu, nilai U itu hanya dianalisa pada waktu yang sesaat. Kalau pada metode implisit, nilai U itu dianalisa untuk waktu yang akan datang. Itu. Nah, kita menggunakan contoh yang sama, yaitu dou per dt per min kappa dou kuadrat U per dou X kuadrat sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi, karena ini masih bentuknya masih turunan, maka kita ubah ke dalam bentuk numerikal. Maka seperti ini. Nah, untuk yang metode eksplisit tadi, yang bergerak hanya salah satunya, I-nya saja atau J-nya saja. Tapi kalau di metode implisit, J-nya ini selalu pasti akan bergerak. J-nya ada, J-nya ini pasti akan selalu bergerak. Seperti itu. Untuk caranya sama, kita mencari dou kuadrat U per dou X kuadrat dalam bentuk numerikal, dan juga kita mencari dou U per dou T dalam bentuk numerikal. Nah, kemudian sama seperti tadi, dou U per dou T-nya dimasukkan, dou kuadrat U per dou X kuadratnya juga dimasukkan, sehingga mendapatkan ya seperti ini. Tinggal dipindah ruaskan ke kanan saja, sehingga dapatkan persamaan seperti ini. Nah, lambda ini dapatkan merupakan nilai konstan dari K dikali delta T per delta X kuadrat sama dengan lambda. Dapatlah lambda. Nah, dari persamaan ini, kita mendapatkan ada 3 titik yang belum diketahui ya. Nah, untuk titik mula-mula yang akan diketahuikan ini, U, J, I. Nah, ini kan yang mula-mula diketahui. Nah, kita itu tidak mengetahui nilai yang ini, dan juga nilai yang ini. Nah, yang diketahui kan hanya satu titik saja. Maka untuk menyelesaikan kondisi ini dapat dilakukan secara simultan. Nilai U, I, dan juga J adalah nilai U ini adalah nilai mula-mula awal yang diketahui. Nah, berikutnya untuk menyelesaikan ini, kita memisalkan untuk I sama dengan 1 dan juga untuk I sama dengan N-1. Nah, dari persamaan yang terakhir ini ya, persamaan ini JI, kita masukkan permisalannya untuk I sama dengan 1 dan untuk I sama dengan N-1. Sehingga dapatkan persamaan ini, tinggal kita masukkan I-nya saja. Kita masukkan I-nya itu adalah 1 dan juga ini masukkan I-nya itu N-1, sehingga dapatkan nilai seperti ini. Nah,
Untuk mendapatkan kita di sini itu mencari nilai U kan, nilai U yang tidak diketahui, atau nilai U di U berikutnya yang tidak diketahui, sehingga kita bisa menggunakan, metode kita bisa menggunakan, matriks ya, dari persamaan yang didapatkan dari permisalan itu kita tarik ke dalam sebuah matriks. Nah, kita misalkan ini adalah matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, yang kita cari di sini adalah matriks yang B. Kita cari matriks yang B. Nah, untuk mencari nilai B ini, maka kita harus menginverskan nilai A-nya ini. Jadi, B sama dengan A inverse kali C. Nanti kita akan mendapatkan nilai B-nya. Seperti itu. Ini adalah cara-cara yang metode eksplisit dan juga metode implisit. Secara umum seperti ini. Metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan suhu pada sebuah batang konduktor yang homogen atau seragam. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih baik yang mana antara metode eksplisit dan juga implisit? Untuk tahu mana yang lebih baik atau mana yang harus kita gunakan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, stabilitas numerik, waktu komputasi, keterlibatan penggunaan, dan masalah diferensial parsial. Nah, yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah stabilitas numerik. Stabilitas numerik ini dalam metode numerik cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Tetapi mungkin memerlukan batasan waktu yang sangat kecil untuk memastikan stabilitas numerik. Jika langkah waktu terlalu besar, metode eksplisit bisa menjadi tidak stabil, sehingga alangkah lebih baiknya menggunakan metode implisit. Nah, untuk metode implisit, di sisi lain, cenderung lebih stabil secara numerikal dan dapat menggunakan langkah waktu yang lebih besar. Mereka seringkali dipilih untuk masalah yang memiliki persyaratan ketat terhadap stabilitas numerik. Nah, untuk berikutnya, waktu komputasi. Metode eksplisit umumnya membutuhkan waktu komputasi yang lebih sedikit berlangkah waktu karena menghitung nilai di waktu berikutnya hanya membutuhkan informasi dari waktu sebelumnya. Metode implisit karena melibatkan solusi persamaan yang melibatkan iterasi atau pemecahan sistem linear dapat memerlukan waktu komputasi yang lebih besar. Nah, yang ketiga itu keterlibatan pengguna. Untuk metode eksplisit seringkali lebih mudah diimplementasikan dan memerlukan intervensi pengguna yang lebih sedikit dalam penyelesaian parameternya. Untuk metode implisit, meskipun lebih kompleks untuk diimplementasikan, dapat memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan menangani masalah yang kompleks atau berubah seiring dengan waktu. Untuk berikutnya, yaitu masalah diferensial parsial. Untuk persamaan diferensial parsial yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal penyebaran informasi, seperti masalah panas, metode implisit dapat lebih efisien. Pada persamaan diferensial parsial dengan karakteristik propagasi yang seragam, metode eksplisit mungkin lebih cocok. Nah, pemilihan antara metode eksplisit dan juga implisit seringkali merupakan kompromi antara stabilitas, akurasi, dan juga efisiensi waktu komputasi. Pemilihan tergantung pada sifat khusus dari masalah yang dihadapi. Beberapa aplikasi mungkin bahkan menggunakan campuran dari keduanya, metode eksplisit atau metode semi-implisit atau metode Graham-Nicholson yang merupakan perpaduan antara metode eksplisit dan juga implisit. Untuk menggabungkan dari masing-masing metode akan dapatkan hasil yang jauh lebih menarik. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai metode eksplisit dan juga implisit. Bila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.